Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Senin tanggal 6 Desember. Kita sudah memasuki pekan Advent kedua. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas. Intinya adalah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu,
juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, kagum, heran. Itulah kuasa Tuhan yang sempurna, benar-benar sempurna. Menyembuhkan hanya dengan sabda. Sembuh adalah dambaan setiap orang. Yesus tidak hanya menyembuhkan badan fisik, tetapi juga menyembuhkan keadaan kerohanian kita yang sakit karena dosa-dosa. Begitu anak-anak? Hari ini kita juga memperingati Santo Nikolaus dari Mirna. Apa? Beda ya? Beda dengan Santa Claus. Santa Claus itu diperingati dan pokok acaranya ada pada tanggal 24-25 Desember. Kalau Santo Nikolaus dari Mirna hari ini 6 Desember. Terus kalau Santa Claus dijumpai di mall-mall, di departemen store. Kalau Santo Nikolaus di gereja, itu gereja sana, kemudian di sekolah, di panti asuhan, di rumah sakit, itu. Santa Claus digambarkan badannya gemuk dan pendek, gitu. Tetapi kalau Santo Nikolaus kurus tinggi, gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau Santa Claus pakai topi gitu, topi Natal, warnanya merah. Tetapi kalau Santo Nikolaus memakai mikna, tapi oskop pakai tongkat gembala yang panjang, layaknya seorang oskop. Begitu anak-anak? Baik, sampai jumpa di lain waktu. Semangat! Refleksinya, apakah kehadiran Tuhan sungguh telah aku rasakan dalam hidupku? Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah aku untuk lebih bisa merasakan kehadiran-Mu dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.